Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai UTS Manajemen Rantai Pasok. Sebelumnya kami beranggotakan 5 orang, yaitu Aulia Dewi Puspitasari dengan NIM 060, Muhammad Nabil Islam dengan NIM 061, Azari Yudistia dengan NIM 091, Laura Nafisa dengan NIM 102, dan Laras Kusuma Wardana dengan NIM 102. Berikut merupakan teks tentang perusahaan Zara yang akan kami analisis mengenai manajemen perusahaan tersebut. Pertama yang akan kita bahas adalah apa keuntungan yang Anda dapatkan dengan melengkapi toko Anda beberapa kali seminggu dibandingkan dengan jadwal kecil Anda? Keuntungan yang didapatkan tentunya kita akan dapat menarik pelanggan, karena pelanggan tidak akan bosan dengan mengunjungi toko untuk melihat produk-produk terbaru. Sebenarnya, banyak beberapa pelanggan yang tidak ingin kalau produk yang ia beli banyak dimiliki oleh orang lain, karena toko terlalu banyak menyediakan stok produk yang sama modelnya. Selain itu, dengan memperbarui model-model produk di toko, tentunya tidak akan ketinggalan zaman, dan toko pesaing pun akan tertinggal, yang mengakibatkan banyak pelanggan lebih tertarik dengan toko yang kita miliki. Pelanggan yang memang suka belanja pun pastinya banyak yang ingin memiliki produk-produk model terbaru agar merasa tidak tersaingi dengan pelanggan lainnya. Jadi, kalaupun toko memasang harga tinggi untuk model produk yang dimiliki, stoknya sedikit atau limited, pelanggan akan merasa setimpal atau worth it untuk membeli produk tersebut. Di saat itulah toko akan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Pembahasan mengenai Zara berikutnya adalah apakah menurut Anda infrastruktur reaktivitas Zara lebih cocok untuk penjualan online atau penjualan eceran? Menurut saya, dari infrastruktur penulisan larefasi Tara lebih cocok untuk penjualan online. Karena dengan penjualan online, maka Tara akan lebih responsif dan cepat dalam hal pendistribusian daripada menggunakan penjualan eceran. Peningkatan signifikan penjualan Tara terjadi karena adanya penjualan online. Dapat dilihat dari ulasan kompas.com, laba Inditex pemilik jaringan mode retail Zara melonjak pada periode semester 1 2016 dan ditegaskan oleh CEO Inditex Pablo Isla adanya investasi pada teknologi dan ekspansi toko online di 11 negara selama paruh pertama 2016. Dari hal ini, retail mode terbesar di dunia asal Spanyol tersebut membukukan pendapatan bersihnya sebesar 1,26 miliar euro pada semester 1 2016 yang berakhir pada 31 Juli 2016. Angka ini tumbuh 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Selain itu, penjualan pun melonjak 11% dari 9,4 miliar euro pada semester 1 2015 menjadi 10,5 miliar euro pada semester 1 2016. Produk busana milik Inditex kini bisa dibeli secara online di sekiranya 40 negara. Nah, dari sini sudah dapat dilihat bahwa penjualan online dapat meningkatkan penjualan dan memang lebih efektif. Dan ditegaskan lagi, Zara dan perusahaan induknya memilih mempercepat layanan online di berbagai divisi. Mereka yakin bahwa perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelanggan berarti siap untuk sukses. Interaksi ini akan membantu perusahaan mampu membuat produk yang selalu fresh dan menciptakannya bersama pelanggan.
Pengalaman ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi pelanggan, karena mereka akan membeli barang langsung saat melihat pakaian yang mereka suka, dan Tara berhasil menciptakannya. Kemudian, berdasarkan dari data Inditex, penjualan daring Zara diprediksikan akan meraih penjualan lebih dari 25% dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 14%. Lebih lanjut, disebutkan bahwa penjualan online meningkat pada kuartal pertama tahun 2020 sebesar 50% dan mencapai 74% pada pertengahan awal tahun 2020. Tara akan lebih berfokus pada penjualan online, sementara gerai-gerai besar akan digunakan sebagai pusat distribusi barang. Pablo Isla, CEO Inditex, mengharapkan penjualan e-commerce dapat meningkat hingga 25% dari total pendapatan perusahaan pada 2022. Dari pembahasan yang saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan online lebih cocok untuk Tara dibandingkan dengan penjualan eceran. Ini merupakan teks tentang perusahaan Amazon yang selanjutnya akan kami analisis mengenai manajemen perusahaan tersebut. Pertama yang akan kami bahas adalah mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang saat mereka tumbuh. Mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang saat mereka tumbuh? Karena banyak pelanggan yang mulai mengenal Amazon dari berbagai negara. Untuk memenuhi permintaan pelanggan dari berbagai negara tersebut, maka membutuhkan gudang untuk menekan biaya pengiriman paket. Semakin banyak gudang yang letaknya strategis dengan pelanggan, maka semakin sedikit pula biaya pengiriman paket. Selain itu, pelanggan juga merasa puas karena pelanggan memerlukan sedikit waktu untuk bisa menerima barang yang diinginkan itu. Dengan banyak gudang, produk bisa terdistribusi secara merata. Berikutnya mengenai pembahasan Amazon adalah pikirkan tentang rantai pasokan yang terkait saat pelanggan memesan buku di Amazon. Identifikasi dua proses, yaitu batas push atau pull. Batas push or pull Amazon berada di antara pelanggan dan perusahaan. Amazon memesan produk kepada distributor lalu mengirimkannya kepada pelanggan. Amazon juga menggunakan manajemen sirkulasi yang cukup baik dalam menyimpan produknya. Selain memesan produk pada distributor, Amazon juga menyimpan produknya dalam gudangnya sendiri yang letaknya lebih strategis, yaitu lebih dekat dengan metropolitan ataupun pusat kota. Identifikasi selanjutnya pada proses yang kedua, yaitu tahap push atau pull. Kemudian proses dalam tahap push, yaitu pertama ada produksi, kemudian penambahan stok, pengiriman, dan pembayaran. Kemudian dalam proses tahap pull, yaitu pertama pemenuhan pesanan, lalu pengiriman, pengembalian pesanan pelanggan, dan penagihan pelanggan. Dan untuk pembuatan warehouse sendiri, Amazon sangat selektif. Jadi betul-betul menentukan jenis warehouse seperti apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Ini juga sangat menunjang sirkulasi dari produk yang terdapat di dalam warehouse tersebut, seperti yang dikatakan oleh teman saya sebelumnya tadi. Nah, sehingga dengan strategi ini Amazon selalu mampu menyediakan produk permintaan pelanggan dan mengirimnya dengan tepat waktu. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.